Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 117. Ki Argapati mengusap keringat di keningnya. Katanya, "Tidak. Di peperangan aku tidak memerlukan apapun juga. Entahlah setelah peperangan itu selesai." Gembala tua itu menarik nafas dalam-dalam. Agaknya niat Ki Argapati sudah tidak dapat dihalanginya lagi. Sehingga, karena itu maka katanya, "Ki Gede, memang suatu kebahagiaan bagi seorang prajurit dalam keadaan perang seperti ini, apabila ia berkesempatan untuk memimpin pasukannya langsung di medan perang. Karena itu, apabila Ki Gede memang ingin berada di medan, dan itu sudah menjadi suatu keputusan, kami tidak akan dapat mencegahnya. Namun kita tidak boleh meninggalkan kewaspadaan. Karena itu, aku ingin mengusulkan, apabila Ki Gede benar-benar akan berada di peperangan, maka pengawalan terhadap Ki Gede harus sempurna. Menurut pendapatku tidak ada orang yang paling tepat untuk memimpin pengawalan itu selain Angger Pandanwangi." Pandanwangi mengangkat wajahnya. Dipandanginya wajah gembala tua itu sejenak, kemudian kepalanya itu pun tertunduk lagi. Ia dapat mengerti pikiran gembala tua itu, dan ia sendiri sama sekali tidak berkeberatan untuk selalu berada di samping ayahnya. Memang tidak ada orang yang dapat dipercayanya lebih dari dirinya sendiri. Ki Argapati mengangguk-anggukan kepalanya. "Ya, aku mengerti dan aku sama sekali tidak berkeberatan. Aku minta kecuali Pandanwangi, Samekta harus juga selalu berada di dekatku. Kau akan menjadi saluran pimpinanku atas pasukanku." Samekta mengangguk-anggukan kepalanya. "Baiklah, Ki Gede. Nah, selanjutnya terserahlah kepadamu, siapakah yang akan kau bawa di dalam kelompok kecil di sekitarku?" "Baik, Ki Gede," jawab Samekta. "Selanjutnya, kita harus segera bersiap sejak sekarang. Kita akan datang ke induk tanah perdikan itu di malam hari, supaya perasaanku tidak terpengaruh oleh keadaan di sekitar rumah itu. Setidaknya masih ada 1-2 orang di sekitar padukuhan itu yang aku kenal baik sebelumnya." Ki Gede berhenti sejenak, lalu, "Siapkan susunan barisanmu Samekta. Besok malam kita akan menyusul orang-orang Ki Tambakwedi. Tempatkan kedua anak-anak muda yang bernama Gupala dan Gupita itu sebagai lawan Ki Pedasura. Kalau mereka segera berhasil, maka mereka akan segera dapat membantu Ki Hanggapati dan Ki Dipasanga yang masih harus berhadapan dengan lawan-lawannya yang lama." Dengan serta-merta gembala tua itu mengangkat dadanya. Tetapi ia hanya menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia mengharap biarlah kedua muridnya itulah yang berhadapan dengan Sidanti dan Argajaya. Tetapi apabila demikian yang dikehendaki oleh Ki Gede, ia tidak akan dapat merubahnya. Perintah itu sudah terucapkan, sehingga apabila ia berusaha untuk merubahnya, maka mungkin sekali perasaan kedua pengawal Sutawijaya itu akan tersinggung karenanya. Maka gembala tua itu pun kemudian menundukkan kepalanya kembali sambil mengangguk-angguk kecil. Tetapi ia tidak berkata apapun lagi. Agaknya pembicaraan itu memang sudah selesai. Mereka hanya tinggal melaksanakannya. Dan mudah-mudahan pelaksanaannya dapat sesuai dengan rencana itu. Dalam pada itu terdengar Ki Gede Menoreh berkata kepada Samekta, "Kau harus menjaga rapat-rapat, agar rencana ini tidak terdengar oleh lawan. Setiap pengawal harus ikut bertanggung jawab, bahwa kita akan berhasil masuk ke induk tanah perdikan. Tetapi kau tidak perlu memberitahukan sekarang, kapan kita akan berangkat. Kau wajib mempersiapkan mereka, tanpa mereka ketahui waktu yang telah kita pilih. Sebab siapa tahu, di antara mereka ada orang-orang yang akan berkhianat." Samekta mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, "Baik, Ki Gede. Nah, aku kira pembicaraan sudah selesai. Kalian akan melakukan tugas kalian masing-masing. Ingat, rahasia ini harus dipegang teguh apabila kita ingin berhasil." Ki Argapati berhenti sejenak, kemudian, "Dan sebaiknya kau mengirimkan beberapa orang petugas sandi. Kita harus tahu bahwa mereka tidak akan mendahului kita. Seandainya rencana waktu yang kita tentukan bersamaan, kita harus segera mengambil keputusan." "Baik, Ki Gede." Beberapa orang akan berusaha menghubungi orang-orang yang masih setia kepada tanah ini, yang mungkin dapat memberikan keterangan. Setidak-tidaknya para petugas dapat mengawasi gerakan mereka, apalagi apabila mereka akan menyerang padukuhan ini. "Ya, Ki Gede." "Baiklah. Aku kira pembicaraan ini memang telah selesai." Samekta, Karti, dan Nurahasta segera keluar dari ruangan itu.
Kemudian disusul oleh Hanggapati dan Dipasanga. Yang terakhir adalah gembala tua itu setelah melihat luka-luka Ki Argapati. Mudah-mudahan obatku menolong, katanya. Aku menjadi semakin baik, sahut Ki Argapati. Beristirahatlah sebanyak-banyaknya. Waktu kita hanya tinggal malam ini dan sehari besok. Di malam berikutnya kita sudah berada di peperangan. Ki Argapati mengangguk-anggukan kepalanya. Iya, Kiai. Aku akan tidur semalam suntuk dan apabila mungkin ditambah dengan sehari besok. Gembala itu tersenyum. Katanya. Tetapi apabila Ki Gede tidak bangun pada saat kami berangkat, Ki Gede akan kami tinggalkan di padukuhan ini. Ki Gede menoreh tertawa. Aku akan bangun pada saatnya. Gembala itu pun kemudian meninggalkan ruangan itu pula. Sehingga di dalam bilik itu tinggallah Ki Argapati ditunggui oleh putrinya, Pandanwangi. Kalau kau ingin beristirahat, tinggalkan aku sendiri, Wangi, berkata ayahnya. Pandanwangi memandang wajah ayahnya yang pucat, meskipun sudah tidak mencemaskannya seperti pada saat ayahnya keluar dari peperangan dalam keadaan pingsan. Ayah memang terlalu keras hati, desis Pandanwangi. Dalam keadaan demikian, masih juga ia ingin berada di medan. Kalau kau ingin tidur, tidurlah Wangi, ulang ayahnya. Apakah ayah tidak memerlukan sesuatu? Sediakan minumku saja. Baik, ayah. Pandanwangi pun kemudian meletakkan minum ayahnya di atas dingklik kayu dekat di pembaringannya. Kemudian ia pun keluar dan bilik ayahnya. Tetapi ternyata Pandanwangi tidak segera pergi tidur ke biliknya. Tanpa disengajanya, ia telah berjalan ke ruang depan. Ia tertegun ketika ia melihat beberapa orang masih duduk sambil berbincang. Mereka adalah Hanggapati, Dipasanga, dan gembala tua itu. Apakah Ki Argapati memerlukan kami, Ger? Bertanya gembala tua itu. Tidak, Kiai, ayah akan beristirahat. Oh, sebaiknya kau pun beristirahat pula, sahut Ki Hanggapati. Ya, aku pun ingin tidur. Pandanwangi menjawab. Aku hanya sekedar menengok, apakah paman-paman tidak juga ingin beristirahat? Sebentar lagi kami pun akan tidur, jawab Dipasanga. Pandanwangi mengangguk-anggukan kepalanya. Silahkan, paman. Aku akan beristirahat dulu. Pandanwangi pun kemudian masuk ke ruang dalam. Tetapi serasa ada yang memaksanya untuk tidak segera masuk ke dalam biliknya. Kakinya seakan-akan telah membawanya ke belakang dan tanpa sesadarnya, gadis itu telah membuka pintu butulan. Tetapi ia tidak melihat sesuatu. Sepi. Sepi sekali. Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam. Terasa angin yang silir telah menyentuh tubuhnya, membelai rambutnya yang kusut. Tiba-tiba terasa tubuhnya menjadi segar. Sekali lagi ia menarik nafas dalam-dalam. Alangkah segarnya udara di atas tanah ini, desisnya. Tanah yang harus dipertahankan sampai kemungkinan yang terakhir. Pandanwangi pun kemudian melangkah surut. Kemudian menutup pintu kembali sambil berdesah. Dan tiba-tiba saja ia pun menguap. Dengan langkah satu-satu dan kepala tunduk, Pandanwangi pergi ke biliknya. Kini terbayang di dunia angan-angan, pertempuran yang dahsyat di induk tanah perdikan ini. Padukuhan besar yang beberapa saat yang lampau terpaksa dilepaskan karena tekanan pasukan Ki Tambakwedi yang tidak tertahankan pada saat ayahnya sedang berperang tanding, di bawah Pucang Kembar. Kami harus merebut tanah itu kembali, dan seluruh tanah perdikan ini. Pandanwangi pun kemudian masuk ke dalam biliknya. Perlahan ia meletakkan dirinya di pembaringan tanpa melepaskan sepasang pedang di lambungnya. Demikian lelah gadis itu, sehingga sejenak kemudian ia pun telah tertidur nyenyak. Jarang sekali ia dapat tidur senyenyak itu sejak kemelutnya api pertengkaran di antara keluarga di atas bukit menoreh ini. Setiap kali ia selalu diganggu oleh berbagai macam kepedihan perasaan dan kecemasan tentang masa depan tanah ini. Namun kini Pandanwangi serasa mendapatkan suatu kepastian, bahwa ayahnya pada suatu saat akan dapat mengembalikan keutuhan tanah ini meskipun harus melalui banyak sekali rintangan dan kesulitan. Dalam pada itu dua orang anak-anak muda sedang duduk bersandar sebatang pohon rambutan di halaman belakang. Meskipun mereka sudah terkantuk-kantuk, namun mereka masih juga berbicara dengan suara yang parau. Kenapa ia hanya sekedar membuka pintu kemudian masuk lagi, bertanya Gupala. Bertanyalah kepadanya, jawab Gupita. Gupala tersenyum. Katanya.
Mungkin gadis itu mencari aku. Tetapi karena ia tidak melihat seseorang karena kita terlindung oleh kehitaman bayang-bayang, maka ia segera masuk kembali. Ya. Gupala. Heh. Begitukah kira-kira? Ya. Gupala. Persetan, kau tidur. Gupita mengusap matanya. Sebenarnya ia lebih suka tidur daripada berbincang tanpa ujung dan pangkal. Pembicaraan pasti sudah selesai. Mari kita mencari guru. Mungkin kita akan mendapat tugas baru. Sebentar. Aku masih menunggu kalau gadis itu membuka pintu itu kembali. Kau sudah menjadi gila. Terserahlah kau. Aku tidak tahan gigitan nyamuk yang tidak terhitung jumlahnya, desis Gupita. Apa katamu seandainya kau menjadi seorang prajurit? Mungkin pada suatu saat kau harus mengendap mengintai musuh tanah yang berawa-rawa? Mungkin tidak hanya sehari 2 hari, tetapi berpekan-pekan, bahkan berbulan-bulan. Tetapi sekarang kita tidak sedang mengintai musuh. Kau mengintai menurut seleramu sendiri. Gupala tertawa. Jawabnya. Baiklah. Kau menjadi pemarah sekarang. Marilah kita mendapatkan guru di ruang depan. Mungkin guru sudah menanti kita pula. Gupita tidak menjawab. Tertatih-tatih ia berdiri sambil mengibaskan pakaiannya yang kotor oleh debu. Kemudian mereka pun berjalan di antara pepohonan di kebun menuju ke ruang depan. Tetapi langkah mereka tertegun ketika mereka melihat guru mereka sedang turun dari tangga pendapa, seorang diri. Guru, desis Gupala. Gurunya berpaling. Kemudian katanya. Marilah kita beristirahat. Kita akan segera mendapat pekerjaan yang penting besok malam. Di mana kita akan tidur? Di gardu. Di regol desa? Apakah kira-kira kita dapat tidur di sana? Kita tidak akan pergi ke regol desa. Di sana terlampau banyak orang. Kita akan berbicara saja sepanjang malam, jawab orang tua itu. Kita akan pergi ke regol di perapatan sebelah. Kita akan menumpang tidur. Di situ hanya ada 2 orang penjaga, karena tempat itu bukan tempat yang dianggap penting. Kedua muridnya mengangguk-anggukkan kepala mereka. Sementara itu kaki mereka pun melangkah menyusur jalan desa, menuju ke gardu di perapatan. Kedua peronda di gardu itu dengan senang hati menerima mereka bertiga. Dengan demikian maka mereka mendapat kawan di malam yang terlampau sepi itu, meskipun ketiganya hanya sekedar datang untuk tidur. Tidurlah, berkata peronda itu. Aku akan menjaga kalian. Kalau ada nyamuk yang akan menggigit kalian, biarlah aku bunuh sekali. Yang mendengar kata-kata itu pun tertawa. Tetapi Gupala tidak mempedulikannya. Langsung saja ia membaringkan dirinya di atas jajaran bambu apus tanpa galar. Meskipun demikian, terasa tubuhnya menjadi nyaman di sejuknya angin yang silir. Apakah aku harus berdendang pula? Bertanya salah seorang peronda. Jangan, jawab Gupala antara sadar dan tidak. Suaramu seperti gerobak di jalan yang berbatu-batu. Peronda itu pun tertawa, dan Gupala berdesis. Jangan ribut. Aku akan tidur. Besok aku harus bangun pagi-pagi, sebelum matahari terbit, supaya aku tidak kamanungsan. Peronda-peronda itu masih saja tertawa, tetapi mereka tidak menjawab lagi. Dibiarkannya mereka bertiga berbaring bersama-sama. Kemudian mereka tidak mengusiknya lagi ketika ketiga orang itu mendekur. Tidur. Sementara itu Samekta, Karti, dan Wurahasta masih sibuk menghubungi para pemimpin kelompok pasukan pengawal tanah perdikan menoreh. Mereka mengatur segala sesuatu yang perlu. Mempersiapkan mereka dengan segala perlengkapan dan senjata. Kalian harus dapat mengatur anak buah kalian, berkata Samekta. Sebagian dari mereka harus mendapat kesempatan beristirahat. Berganti-ganti sehingga mereka akan mendapat tenaga baru apabila setiap saat diperlukan. Para pemimpin kelompok itu pun mengangguk-anggukkan kepala mereka. Nah, kalian pun harus beristirahat pula, berkata Karti. Sebentar lagi kami juga akan beristirahat. Namun setiap saat kita harus siap untuk bertempur. Para pemimpin tertinggi pasukan pengawal itu pun kemudian berpencar. Mereka mendapat bagian tersendiri agar tugas mereka segera selesai, karena mereka pun memerlukan waktu untuk sekedar beristirahat. Padukuhan itu pun kemudian semakin lama menjadi semakin sepi. Hanya para peronda dan para petugas sajalah yang masih tetap di tempatnya.
Sekali-sekali mereka berdua atau bertiga, berjalan mengelilingi padukuhan mereka, singgah dari gardu ke gardu dan dari perondaan ke perondaan yang lain. Ketika fajar memerah di ujung timur, para pemimpin pengawal tanah perdikan menoreh telah terbangun dan langsung membenahi diri mereka. Kemudian seperti biasanya mereka memencar mengelilingi padukuhan yang diputari oleh pring ori itu. Para prajurit dan para pemimpin kelompok pun telah terbangun pula. Demikian juga gembala tua yang tidur di gardu perondaan di perapatan. Aku akan pergi ke parit, desis gembala tua itu. Sedang turun dari tangga pendapa, seorang diri. Aku juga, guru, berkata Gupita. Marilah. Bagaimana dengan Gupala? Gupala menggeliat. Namun ia berkata. Aku juga. Tetapi pergilah dahulu. Aku akan segera menyusul. Ketika guru dan kakak seperguruannya pergi meninggalkan mereka, maka Gupala melingkar lagi di gardu perondaan itu dan tanpa disadarinya, ia telah tertidur lagi. Gupala tidak melihat ketika Urahasta datang ke gardu itu bersama dua orang pengawal. Heh, siapa yang masih tidur itu? Ia bertanya kepada kedua peronda yang berdiri di muka gardu. Gupala, jawab salah seorang dari mereka. Urahasta mengerutkan keningnya. Ia tidak begitu suka kepada anak yang gemuk itu seperti juga kepada kakaknya. Bahkan anak yang gemuk ini agak lebih banyak bicara. Karena itu untuk melepaskan perasaannya, tiba-tiba ia memukul lantai gardu, itu sambil berteriak. Heh, siapa yang masih tidur di tengah hari ini? Gupala benar-benar terkejut. Meskipun lamat-lamat ia telah mendengar pembicaraan Urahasta dan kedua peronda di gardu itu, dan dengan sengaja ia tetap berselimut kain panjangnya, namun ia tidak mengira bahwa Urahasta akan membentaknya begitu keras sambil memukul gardu itu sehingga berderak-derak. Meskipun demikian, Gupala tidak cepat-cepat bangkit dan meloncat turun. Bahkan sekali lagi ia menggeliat sambil bertanya. Siapa yang berteriak-teriak di pagi buta ini? Heh! Bangun anak malas. Cepat! Semua orang telah sibuk dengan berbagai macam pekerjaan, dan kau masih saja tidur mendekur. Kau kira gardu ini disediakan untuk pemalas seperti kau? Perlahan-lahan Gupala bangkit. Ditatapnya wajah Urahasta yang tegang. Namun kemudian anak yang gemuk itu menguap. Katanya. Semalam aku bangun sampai lewat tengah malam. Sekarang aku masih terlampau kantuk. Setiap orang di sini bangun sampai lewat tengah malam. Bahkan aku hampir tidak tidur semalam suntuk. Kau orang asing di sini, dan kau tidak dapat bermalas-malasan saja. Kau harus mengikuti arus kesibukan yang ada di padukuhan ini. Bukankah aku seorang tamu? Bertanya Gupala. Kau bukan seorang tamu yang kami harapkan di sini. Bohong. Ki Argapati memerlukan ayahku dan kami berdua bersama Kakang Gupita. Kami berdua telah membantu kalian di dalam peperangan. Apakah dengan demikian, kau menganggap kami sebagai pemalas yang hanya dapat mengurangi ransum nasi para pengawal tanah perdikan ini? Dada Urahasta berdesir mendengar jawaban itu. Memang telah ternyata bahwa anak yang gemuk inilah yang telah membunuh Kimuni, dan bahkan anak yang gemuk ini telah terlukai pula. Karena itu, sejenak Urahasta terbungkam. Namun ketika terkilas di dadanya, perhubungan yang semakin baik antara kedua anak-anak muda itu dengan Pandan Wangi, maka hatinya telah mulai memanas lagi. Aku yang telah berbuat apa saja untuk tanah ini, katanya di dalam hati. Apakah aku akan didesak oleh pendatang yang baru saja hadir di tanah perdikan ini? Karena itu, maka kemarahannya pun tumbuh kembali. Katanya. Apapun yang telah kau lakukan, aku adalah salah seorang pemimpin pengawal yang mempunyai wewenang untuk memerintah setiap orang di dalam lingkungan pedukuhan ini. Di dalam keadaan perang ini setiap orang harus tunduk kepada perintahku sebagai salah seorang pemimpin. Gupala mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya. Baiklah. Aku akan bangun. Bukankah perintahmu kali ini agar aku bangun? Kemarahan Urahasta hampir tidak tertahankan lagi. Apalagi ketika ia melihat Gupala beringsut setapak demi setapak menepi dari gardu perondaan. Anak yang gemuk itu serasa acuh tak acuh saja terhadapnya, betapa ia membentak-bentak dan berteriak-teriak. Para pengawal yang menyaksikan percakapan itu menjadi berdebar-debar. Urahasta agaknya benar-benar menjadi marah, dan anak yang gemuk itu pun berbuat sekehendak hatinya.
Namun para pengawal itu pun menyadari bahwa sebenarnya Gupala telah dengan sengaja berbuat demikian. Ia pasti merasa tersinggung dan bahkan marah karena bentakan-bentakan Wurahasta. Para pengawal itu pun menjadi heran bahwa Wurahasta seakan-akan telah menjadi marah tanpa sebab. Mereka tidak mengetahui bahwa sebab yang sebenarnya telah lama tersembunyi di dalam dada anak muda yang bertubuh raksasa itu. Wurahasta yang dadanya seakan-akan membara itu berteriak. Kalau kau tidak senang di sini, pergilah. Ki Argapati hanya memerlukan gembala tua itu. Bukan kau dan bukan kakakmu yang cengeng itu. Tidak. Gupala menggeleng. Aku dan Kakang Gupita juga diperlukan. Setiap orang diperlukan. Tetapi tanpa kau kami masih akan tetap dapat berbuat apa saja. Wurahasta menjadi semakin marah. Gupala menarik nafas dalam-dalam. Ada perbedaan di antara kedua anak-anak muda yang mengaku diri mereka gembala itu. Seandainya yang dibentak-bentak itu Gupita, mungkin ia akan segera menghindar dan pergi menyusul gurunya ke parit di pinggir padukuhan. Tetapi Gupala tidak berbuat demikian. Ia mempunyai sifat yang agak berbeda, betapapun gurunya berusaha melunakkannya. Gupala yang telah mencoba menahan diri itu akhirnya tidak dapat melawan hentakan perasaannya. Wajahnya pun telah mulai semburat merah. Dengan nada yang tinggi ia bertanya. Apakah sebenarnya maksudmu, Wurahasta? Wurahasta yang sedang marah itu pun menjadi semakin marah melihat sikap Gupala yang seakan-akan sengaja menentangnya. Apalagi di hadapan beberapa orang pengawal tanah perdikan. Menurut penilaiannya, ketika ia memaksa Gupita berkelahi melawannya, gembala itu tidak dapat mengalahkannya. Apalagi yang ada kini adalah adiknya yang gemuk itu. Karena itu, maka dengan suara mengguntur ia menjawab. Aku ingin sekali-sekali memukul kepalamu, agar kau tidak terlalu sombong di atas tanah ini. Apa kau sangka tanah ini memberi tempat kepada orang-orang yang merasa dirinya terlampau diperlukan seperti kau? Aku tidak mengerti, sahut Gupala. Aku kira aku tidak pernah menyombongkan diriku. Aku berbuat wajar seperti apa yang sebaiknya aku lakukan. Kalau aku menurut anggapanmu terlambat bangun kemudian kau nilai sebagai suatu kesombongan, alangkah dangkalnya penilaianmu atas seseorang. Dengan demikian maka kaulah yang dapat disebut anak muda yang sombong. Wurahasta menggeram. Ia tidak dapat mengekang diri lagi. Karena itu maka selangkah ia maju sambil menunjuk wajah Gupala. Kau harus minta maaf kepadaku. Kemudian berjanji tidak akan mendekati setiap pimpinan tanah ini, agar aku tidak menjadi muak. Kalau kau ingin tinggal di sini bersama ayahmu yang memang diperlukan oleh Ki Gede, kau harus berada di regol depan bersama para pengawal yang lain. Kau tidak lebih dari mereka. Kau tidak dapat memanjakan dirimu. Makanmu harus sama seperti mereka, pelayanan terhadapmu harus sama pula. Gupala mengangguk-anggukkan kepalanya. Kau benar-benar seorang pemimpin yang sangat teliti. Apakah kau tidak mempunyai urusan lain kecuali mengurusi orang tidur dan makan? Persetan! Wurahasta kian menjadi panas. Serasa segumpal bara tersimpan di dalam dadanya. Gupala, katanya kemudian. Aku benar-benar ingin memukul mulutmu. Mulutku masih cukup berharga buatku. Karena itu, jangan kau lakukan supaya aku tidak berusaha membalas. Wurahasta sudah tidak dapat menahan diri lagi. Tiba-tiba ia meloncat sambil menampar mulut Gupala. Tetapi Gupala benar-benar tidak mau tersentuh tangan Wurahasta. Karena itu, maka ia pun menghindarinya dengan memiringkan mukanya tanpa bergeser dari tempatnya. Sikap Gupala membuat Wurahasta semakin kehilangan kendali. Dengan serta-merta ia menyerang anak muda yang gemuk itu. Tetapi Gupala kini telah siap untuk menghadapi kemungkinan. Berbeda dengan Gupita, Gupala sama sekali tidak bermaksud untuk mengalah. Bahkan ia berkata di dalam hatinya. Anak ini sekali-sekali harus diberi pelajaran menghargai orang lain. Karena itu, maka Gupala pun kemudian tidak mengekang dirinya lagi. Ketika Wurahasta menyerangnya dengan sebuah pukulan yang keras, maka Gupala pun memiringkan kepalanya. Dengan suatu sentakan ia menarik tangan Wurahasta lewat di atas pundaknya. Berbareng dengan lontaran kekuatannya sendiri, maka Wurahasta pun terseret dan terpelanting jatuh. Para pengawal terkejut melihat hal itu. Semuanya itu terjadi begitu cepatnya dan tiba-tiba. Karena itu maka sejenak mereka hanya saling memandang. Namun kemudian salah seorang dari mereka segera menyadari keadaan. Karena itu maka ia pun berdesis.
Aku akan memberitahukannya kepada Ki Samekta. Kalau kau mampu lerailah. Kalau tidak, carilah gembala tua, ayah anak muda yang gemuk itu, agar ia berusaha menahan anaknya. Kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Aku tidak akan dapat melerainya. Mungkin kepalaku sendiri akan terkilir. Yang lain tidak menjawab. Tetapi ia pun segera meloncat berlari-lari mencari Samekta, sedang yang seorang lagi pergi mencari gembala tua yang oleh salah seorang peronda di gardu itu diberitahu bahwa gembala tua itu sedang pergi ke parit. Sementara itu, sambil menyeringai Wrahasta meloncat berdiri. Ia tidak menyangka bahwa anak yang gemuk itu demikian tangkas dan cepat. Namun hal itu telah membuat Wrahasta seakan-akan menjadi gila. Ia sama sekali tidak dapat lagi membuat pertimbangan-pertimbangan apapun, sehingga ia telah bertekad untuk benar-benar berkelahi. Terdengar anak muda yang bertubuh raksasa itu menggeram. Kemudian meloncat menerkam lawannya. Gupala yang melihat serangan yang semakin garang itu pun terpaksa harus mengimbanginya. Dengan tangkasnya ia menghindar, dan bahkan kemudian ia pun telah menyerang pula. Meskipun tubuh Wrahasta jauh lebih besar dari Gupala, namun Gupala adalah seorang yang memiliki kekuatan yang cukup besar. Sehingga dalam benturan tenaga yang terjadi, Wrahasta telah terdorong beberapa langkah surut. Sejenak Wrahasta menjadi heran. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa anak yang gemuk itu mampu menyamai kekuatannya, bahkan melebihinya. Ini hanyalah suatu kebetulan, katanya di dalam hati. Ia berada dalam keadaan yang lebih baik. Tetapi kalau aku sempat membenturkan seluruh kekuatanku, ia pasti akan menjadi lumat. Dengan demikian, maka Wrahasta pun telah menyiapkan dirinya. Kemudian dengan segenap kekuatannya ia menyerang kembali. Sebuah ayuman yang dahsyat telah mengarah ke kening Gupala. Namun betapa anehnya sifat Gupala, tetapi ia masih juga sempat membuat pertimbangan-pertimbangan. Apalagi setelah ia melihat Wrahasta benar telah kehilangan akal dalam tingkat permulaan dari perkelahian itu. Dengan demikian, maka Gupala justru menjadi agak tenang, karena Wrahasta memanglah bukan lawannya. Kalau ia mau maka ia akan segera dapat mengalahkannya dan bahkan apapun yang akan dilakukannya. Tetapi kali ini ia tidak akan berbuat lebih jauh dari memberi sedikit pelajaran kepada Wrahasta. Karena itu, maka ia pun kemudian telah menyerang Wrahasta semakin cepat, tetapi tidak cukup berbahaya. Serangan Gupala seakan-akan datang dari segenap penjuru. Dengan lincahnya anak yang gemuk itu berloncatan. Tangannya menyambar-nyambar seakan-akan berpuluh-puluh pasang tangan bergerak bersama-sama. Ternyata bahwa Wrahasta menjadi bingung karenanya. Ia sama sekali tidak berdaya untuk menangkis atau menghindari sentuhan-sentuhan tangan Gupala. Meskipun Gupala tidak bermaksud melumpuhkan lawannya, namun terasa pukulan-pukulan itu semakin lama menjadi semakin sakit. Sekali-sekali Gupala memukul pundak Wrahasta, kemudian tanpa dapat mengelak, Wrahasta terdorong oleh kaki Gupala yang mengenai lambungnya. Demikian Wrahasta berusaha tegak kembali, Gupala telah berhasil menangkap tangan Wrahasta dan menariknya dengan hentakan yang keras berbareng dengan tangannya menampar dagu. Betapapun juga Wrahasta mencoba mengerahkan segenap kemampuannya, namun ia sama sekali tidak berdaya menghadapi lawannya yang gemuk namun cukup lincah itu. Beradu tenaga pun ternyata Wrahasta yang bertubuh raksasa itu tidak dapat mengatasi lawannya. Dalam kebingungan dan kegugupannya, Wrahasta tidak dapat berpikir lain kecuali mencabut pedangnya. Namun demikian tangannya meraba hulu senjatanya itu, seperti tatit Gupala meloncat menangkap pergelangan tangannya, kemudian diputarnya ke belakang sambil berdesis. Jangan bodoh. Kalau kau mengambil pedangmu, berarti kau akan membunuh diri. Kau lihat, bahwa aku pun berpedang. Dan kau harus menyadari bahwa aku dapat bergerak lebih cepat daripadamu. Karena itu, kalau kita berkelahi dengan pedang, maka kau tidak akan dapat ikut dalam peperangan yang akan datang. Tetapi Wrahasta yang keras kepala itu menyeringai sambil menggeram. Persetan! Kau tidak akan mampu melawan pedangku. Kaulah yang harus aku bunuh. Tangkapan tangan Gupala itu menjadi semakin keras, dan Wrahasta merasa semakin sakit karenanya. Karena itu betapapun ia menahan diri, tetapi raksasa itu terpaksa berdesis menahan sakit. Kau sudah gila. Gupala pun menggeram. Jangan main-main dengan pedang kalau kau tidak yakin bahwa kau akan menang. Aku tidak takut mati seandainya kau mampu membunuh aku. Seperti dugaan gurunya, Gupala memang bukan seorang yang cukup sabar.
Karena itu, maka didorongnya tangan Wurahasta yang terpilin itu, sehingga raksasa itu terhuyung-huyung. Hampir saja ia jatuh terjerembab. Namun ia berhasil menguasai keseimbangan dan berdiri tegak di atas sepasang kakinya yang renggang. Dikibas-kibaskannya tangannya sambil menggeram. Kita bertempur sampai mati. Bukan salahku, sahut Gupala. Kemudian kepada peronda yang melihat dengan kaki gemetar ia berkata, kalian menjadi saksi. Aku telah dipaksa untuk melawannya. Tetapi para peronda itu sama sekali tidak menjawab. Bahkan mereka menjadi semakin pucat dan gemetar. Wurahasta yang sudah bermata gelap itu pun tiba-tiba mencabut pedangnya yang besar dan panjang kemudian berkata dalam nada yang dalam dan datar. Ayo, cabut senjatamu. Tiba-tiba saja Gupala menjadi ragu-ragu. Sekilas dipandanginya peronda yang gemetar. Kemudian ditatapnya wajah Wurahasta yang membara. Namun sementara ia masih ragu-ragu, ia mendengar langkah beberapa orang berlari-lari mendekat. Ketika ia berpaling, dilihatnya beberapa orang pengawal datang beramai-ramai. Mereka agaknya mendengar dari pengawal yang berusaha memberitahukan peristiwa itu kepada Samekta. Dengan demikian Gupala menjadi semakin ragu-ragu. Terngiang di telinganya kata-kata gurunya, bahwa orang tua itu tidak dapat melepaskannya sendiri. Karena itu pula maka setiap kali Gupitalah yang mendapat kesempatan. Seandainya Gupita yang mengalami hal ini, apakah yang akan dilakukan? Pertanyaan itu timbul di dalam hatinya. Beberapa orang pengawal segera memutari kedua orang yang sedang berhadapan itu. Dan mereka pun segera menjadi berdebar-debar karenanya. Wurahasta telah menggenggam senjata di tangannya, namun Gupala masih nampak berdiri termangu-mangu. Cepat, teriak Wurahasta. Cepat cabut senjatamu. Gupala menarik nafas dalam-dalam. Diedarkannya pandangan matanya berkeliling ke arah wajah-wajah yang tegang di sekitarnya. Cepat, sekali lagi ia mendengar Wurahasta berteriak. Aku akan mulai. Terserah kepadamu, apakah kau akan melawan dengan pedangmu atau tidak. Aku benar-benar akan membunuhmu. Gupala menjadi semakin berdebar-debar ketika ia melihat Wurahasta melangkah maju. Sudah tentu ia tidak akan dengan begitu saja menyerahkan lehernya. Apalagi kepada raksasa yang dianggapnya terlampau bodoh itu. Gupala melangkah surut ketika Wurahasta sudah mulai memutar pedangnya. Dengan nada yang dalam ia bertanya. Apakah kau sudah benar-benar gila, Wurahasta? Persetan, mata Wurahasta menjadi semakin membara. Dalam ketegangan yang memuncak itulah, Samekta datang tergesa-gesa bersama Karti. Langsung disibakannya orang-orang yang berada di sekitar Wurahasta dan Gupala yang sedang berhadapan itu. Dengan lantang Samekta berteriak. Heh, apakah kalian sudah menjadi gila semua? Keduanya serentak berpaling. Mereka melihat wajah Samekta yang merah menahan gelora di dalam perasaannya. Dengan tangan gemetar ia menunjuk kedua orang itu berganti-ganti. Beginilah jalan yang paling baik bagi kalian? Ia menghina aku, sahut Wurahasta. Anak gila itu sama sekali tidak menghiraukan lagi ketetapan yang ada di atas tanah perdikan ini. Bagaimanapun juga aku adalah salah seorang pemimpin di sini. Dan ia adalah seorang pendatang. Apa yang telah dilakukannya? Tanya salah seorang peronda. Ia tidak menghiraukan perintahku. Samekta mengerutkan keningnya. Dan tiba-tiba saja ia bertanya. Apakah perintahmu itu? Aku tidak boleh makan di dapur, sahut Gupala dengan serta-merta. Aku tidak bertanya kepadamu, bentak Samekta yang sedang marah itu. Terasa sesuatu melonjak di dada Gupala. Orang ini pun telah menyakitkan hatinya pula. Namun ia masih mencoba menahan diri. Agaknya Samekta pun telah benar-benar menjadi marah. Sebagai pimpinan tertua ia merasa tersinggung sekali atas peristiwa itu. Selagi seluruh kekuatan dihimpun untuk menghadapi puncak pertentangan di tanah perdikan menoreh, maka telah terjadi perselisihan di dalam kandang sendiri. Wurahasta, berkata Samekta. Aku minta, setiap diri kita masing-masing harus mencoba menyingkirkan persoalan-persoalan yang tidak menguntungkan bagi tanah ini. Kalau kita masing-masing masih saja membiarkan perasaan kita berbicara, maka kita tidak akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang jauh lebih besar dari persoalan-persoalan sehari-hari, persoalan tetek bengek yang sama sekali tidak berarti. Wurahasta yang masih dibakar oleh perasaannya, dan apalagi ketidakmampuannya melawan Gupala, masih belum dapat menahan dirinya sehingga ia menjawab. Jadi,
Kau menyalahkan aku? Samekta mengerutkan keningnya. Jawabnya. Aku menyalahkan kalian berdua. Apapun alasannya tetapi kalian telah berkelahi, sedang kalian tahu bahwa kita sedang berada di ambang pintu perang yang akan menentukan keadaan kita. Tetapi apakah dengan demikian aku harus membiarkan orang asing menginjak-injak semua ketetapan dan ketentuan yang berlaku di atas tanah perdikan ini? Teriak Urahasta. Samekta yang marah menjadi semakin marah. Namun sebelum ia berteriak pula, terdengar suara Karti. Sebaiknya kita yang mencoba memadamkan pertentangan ini jangan terlibat dalam pertentangan baru. Lalu kepada Urahasta ia bertanya. Urahasta, cobalah kau menuai persoalan yang baru saja terjadi. Apakah sudah sepatutnya kalian bertempur apalagi dengan pedang di tangan? Apakah sebenarnya sumber persoalannya? Aku tidak dapat dihina, jawab Urahasta. Kalau kalian telah terlibat di dalam pertengkaran, maka sudah tentu masing-masing merasa terhina. Tetapi apabila kalian sempat, cobalah melihat, apakah yang menyebabkan pertentangan dan pertengkaran itu? Dengan demikian maka persoalannya akan dapat diletakkan pada tempat yang sewajarnya dan pada saat yang lebih tepat. Urahasta tidak segera menjawab. Dahinya menjadi berkerut-merut. Sudah tentu bahwa kalian tidak sedang mempertengkarkan Ki Tambak Wedi atau Sidanti. Sudah tentu kalian tidak sedang mempertahankan kebenaran Argajaya, bahwa ia telah memihak orang lain dan memusuhi kakaknya sendiri. Nah, sekarang lihat kepada diri sendiri apakah yang kalian pertentangkan? Tentang makan pagi, atau tentang bangun yang terlampau siang atau tentang pelayanan yang berbeda dan yang dapat dianggap pelayanan yang khusus. Begitu? Dan masalah-masalah serupa itu telah membuat kalian mempertaruhkan nyawa kalian yang akan menjadi jauh lebih berharga apabila nyawa-nyawa itu kalian pertaruhkan di medan peperangan? Urahasta masih tetap diam. Namun kata-kata Karti itu berhasil menyentuh hatinya. Tanpa sesadarnya ia mencoba menelusur sebab-sebab kemarahannya. Namun tiba-tiba ia menggeretakkan giginya, meskipun kepalanya masih tertunduk. Ternyata Urahasta tidak berani melihat sebab yang sebenarnya dari semua peristiwa itu. Meskipun sekilas melintas pula di kepalanya, perkelahiannya dengan Gupita dan kini dengan Gupala. Dalam pada itu, ketika semua wajah menjadi tegang, dengan tergesa-gesa Gupita dan gurunya menerobos ke dalam lingkaran yang mengelilingi Urahasta dan Gupala. Dengan sorot mata yang tajam gembala tua itu memandangi wajah Gupala yang kemudian menunduk dalam-dalam. Gupala, terdengar ia berdesis. Apakah yang telah kau lakukan? Gupala tidak menyahut. Tetapi yang terdengar adalah suara Karti. Tidak ada apa-apa, Kiai. Semuanya sudah selesai. Lalu kepada kedua anak-anak muda yang berada di dalam lingkaran. Bukankah begitu? Keduanya tidak menjawab. Dan Karti berkata lagi untuk mengendorkan suasana yang tegang. Nah, bukankah mereka diam? Seperti gadis yang ditawari lamaran jejaka, kalau ia diam, berarti ya. Gembala tua itu menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata, syukurlah kalau semuanya sudah selesai. Aku mendengar bahwa Gupala telah berkelahi dengan Angger Urahasta selagi aku berada di parit. Terpaksa aku dengan tergesa-gesa kemari. Nah, masalah ini tidak usah kita perbincangkan lagi, lalu Karti berkata kepada para pengawal yang berkerumun. Semua kembali ke tempat kalian. Maka kerumunan orang-orang menoreh itu pun kemudian menipis, semakin lama semakin habis. Urahasta pun kemudian meninggalkan tempat itu pergi ke regol induk sambil bersungut-sungut. Samekta dan Karti masih berdiri di tempatnya. Sejenak mereka memandangi gembala tua beserta kedua anaknya yang kemudian duduk di gardu itu kembali. Urahasta tidak dapat mengendalikan perasaannya, desis Samekta. Dan kau pun juga. Hampir saja, sahut Karti. Samekta menarik nafas. Ya. Aku menjadi sangat kecewa atas peristiwa ini. Sudah tentu Urahasta telah dibakar oleh perasaan cemburu itu. Dan agaknya anak muda yang gemuk ini tabiatnya agak berbeda dari kakaknya. Mungkin ia masih terlampau muda untuk menanggulangi keadaan sebaik-baiknya. Karti mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya. Gembala tua itu pun agaknya sedang menasehati anaknya. Keduanya pun kemudian mendekat ke gardu. Beberapa langkah dari gardu itu Samekta berhenti sambil berkata, maaf, Kiai. Mudah-mudahan hal yang serupa tidak terjadi lagi. Ya,
aku pun minta maaf. Anakku yang seorang ini memang agak bengal. Samekta dan Karti pun kemudian meninggalkan gembala tua itu bersama kedua anaknya untuk menemui Urahasta. Mereka mengharap bahwa Urahasta tidak menjadi semakin gila karenanya. Kedua orang itu menemukan Urahasta sedang berdiri di muka regol memandang jauh ke dalam rimbunnya batang lalang yang tumbuh semakin liar di luar padukuhan itu. Karti menarik nafas dalam-dalam. Ia menyadari bahwa hati Urahasta pasti lagi sakit. Ia merasa semakin jauh dari harapan yang sudah lama diletakkannya kepada gadis putri kepala tanah perdikannya. Kehadiran kedua gembala muda itu telah merusak segenap impiannya, sehingga karena itu, maka pertimbangannya telah menjadi sumbang. Samekta dan Karti tidak segera menyapanya. Tetapi keduanya berhenti beberapa langkah di belakang anak muda yang bertubuh raksasa itu. Keduanya mengerutkan keningnya ketika mereka melihat Urahasta berpaling. Dengan tajamnya anak muda itu memandang kedua pemimpin menoreh itu. Apa yang kita tunggu lagi? Tiba-tiba anak muda itu berkata lantang. Apakah yang kita tunggu? Sekarang dan nanti petang tidak ada bedanya lagi bagi kita. Justru sekarang kita akan mendapat waktu untuk mengejutkan mereka, selagi mereka belum bersiaga. Sabarlah, anak muda, jawab Karti. Nanti petang pun mereka pasti belum mengetahui bahwa kitalah yang akan datang menjenguk mereka. Tetapi kemungkinan itu pasti ada. Kalau kita tidak mengatakannya kepada siapapun, maka kemungkinan itu akan sangat dibatasi, jawab Karti. Urahasta mengerutkan keningnya, kemudian menarik nafas dalam-dalam. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku tidak betah lagi tinggal di dalam lingkaran pring ori yang sempit ini. Semuanya bersikap serupa. Kami pun sudah tidak tahan lagi tinggal berjejal-jejal di padukuhan yang miskin ini. Makan tidak teratur dan bahkan kadang-kadang tidak memenuhi keinginan dan selera kita masing-masing. Tetapi bagaimanapun juga kita harus mematangkan perhitungan di setiap gerakan, supaya kita tidak akan menyesal lagi kelak. Urahasta tidak menjawab. Tetapi kembali ia memandang ke kejauhan. Seakan-akan ia ingin melihat langsung ke padukuhan induk tanah perdikan menoreh yang sedang dibakar oleh api pertengkaran di antara keluarga sendiri. Tiba-tiba raksasa itu menggeram. Hidup matiku untuk tanah ini. Samekta dan Karti saling berpandangan sejenak. Kemudian mereka seperti berjanji menarik nafas dalam-dalam. Beristirahatlah, Nger, desis Karti. Tidak ada waktu untuk bermalas-malasan di atas tanah ini. Aku akan menghubungi setiap pemimpin kelompok, agar mereka menyiapkan diri mereka sebaik-baiknya. Tetapi perintah penyerangan petang nanti belum dapat dijatuhkan. Aku tahu, aku tahu. Urahasta tidak menunggu jawaban lagi. Ia pun segera melangkah pergi meninggalkan Samekta dan Karti termangu-mangu di tempatnya. Beberapa orang yang berada di gardu di samping regol itu pun melihat betapa Urahasta bersikap kaku dengan wajah yang berkerut-merut. Mereka pun mengerti apa yang baru saja terjadi atas anak muda yang bertubuh raksasa itu, meskipun mereka tidak mendengar dengan jelas percakapan raksasa yang sedang kecewa itu dengan Samekta dan Karti. Sayang bahwa pertengkaran itu telah terjadi, desis salah seorang dari para peronda itu. Urahasta kurang dapat mengendalikan diri, jawab yang lain. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Kalau mereka tidak tahu benar apa yang terjadi di gardu itu, maka mereka pun akan dibakar pula oleh kekecewaan terhadap anak gembala yang gemuk itu. Tetapi mereka telah mendengar pula, bahwa dengan tiba-tiba seakan-akan tanpa sebab Urahasta menjadi marah, sehingga keduanya bertengkar. Apalagi anak gembala yang gemuk itu telah menunjukkan kemampuannya di dalam peperangan. Banyak orang yang melihat, bagaimana ia membunuh Kimuni setelah Kimuni itu melukainya. Kemudian bagaimana ia bertempur di antara hiruk-pikuk peperangan dan menjatuhkan banyak korban pada lawan. Sementara itu Samekta dan Karti pun kemudian pergi ke rumah yang mereka pergunakan sebagai pusat pimpinan pasukan pengawal tanah perdikan menoreh. Ketika mereka memasuki halaman rumah itu terdengar Samekta berdesis. Mudah-mudahan Urahasta dapat melihat kepentingan yang lebih besar dari kepentingannya sendiri. Aku masih tetap percaya kepadanya, sahut Karti. Samekta mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Bagi para pemimpin menoreh, hari terasa terlampau lamban bergerak. Matahari mengambang dengan malasnya, seakan-akan tidak bergerak dari tempatnya.
Setiap kali Samekta dan Karti dengan gelisah melangkah keluar, memandang ke langit dan berjalan hilir mudik. Aku akan tidur, berkata Samekta. Aku akan melupakan waktu yang menjemukan ini. Tidurlah. Kemudian bergantian. Tetapi aku kurang biasa tidur di siang hari. Berbaringlah. Samekta pun mencoba untuk tidur. Ia merasa telah disiksa oleh waktu. Sementara Karti pun kemudian pergi ke gardu di sebelah regol di jalan induk padukuhan itu. Ketika gembala tua itu pergi ke pondok yang dipakai oleh Ki Argapati untuk melihat perkembangan kesehatannya, maka mewanti-wanti ia berpesan kepada Gupala. Kau jangan berbuat bodoh lagi. Jagalah dirimu. Kita masih diperlukan. Gupala mengangguk-anggukan kepalanya. Pergilah ke gardu induk. Ingat, jangan berbuat sesuatu yang dapat menyulitkan keadaan. Kehancuran Kitambakwedi, Sidanti, dan Argajaya menjadi kepentingan kita pula. Sadarilah. Gupala masih mengangguk-anggukan kepalanya, meskipun ia berkata di dalam hatinya. Asal anak itu tidak menginjak kepalaku. Kalau hal itu dilakukannya, apa boleh buat? Tetapi bagaimanapun juga. Gupala menyadari bahwa ia pun berkepentingan juga atas orang-orang yang telah disebut oleh gurunya itu. Berdua bersama Gupita, Gupala pun pergi ke gardu induk di regol padukuhan. Sambil menundukkan kepalanya, Gupala mencoba menilai keadaan yang sedang dihadapinya. Anak muda yang gemuk itu tiba-tiba saja menarik nafas sambil berdesah. Adalah kebetulan sekali bahwa Ki Argapati pun sedang berusaha membinasakan Ki Tambakwedi. Kalau ia bersama kakak seperguruannya dan gurunya bertiga saja, mustahil mereka dapat menghancurkan iblis itu. Kita saling memanfaatkan, desisnya. Ki Argapati memerlukan kami, dan kami memerlukan pasukan. Betapa dahsyatnya ilmu guru, tetapi sudah tentu ia tidak akan dapat melawan seluruh pasukan Ki Tambakwedi. Dan ternyata Ki Argapati sudah menyediakan pasukan itu buat kami. Tanpa sesadarnya Gupala mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini terasa olehnya, memang sama sekali tidak menguntungkan bertengkar dengan orang-orang menoreh dalam keadaan serupa ini. Tetapi ia tidak tahu, kenapa Orahasta tiba-tiba saja telah membentak-bentaknya. Orang itu agaknya memang seorang pemarah, desisnya. Atau seseorang yang menaruh prasangka terlampau tajam di dalam hatinya. Mungkin ia menyangka bahwa kami adalah orang-orang serupa dengan Ki Pedasura, yang mendapat janji-janji dari Ki Argapati. Gupala mengangguk-anggukan kepalanya. Mungkin ia berpendapat demikian. Mungkin. Tetapi Gupala tidak bertanya kepada Gupita. Sekilas anak muda yang gemuk itu memandang wajah kakak seperguruannya, tetapi Gupita berjalan sambil menundukkan kepalanya. Kakang Gupita pernah mengalami perlakuan serupa, desisnya di dalam hati. Ketika keduanya sampai di gardu di dekat regol, mereka melihat beberapa orang sedang berkerumun. Tiba-tiba terasa sesuatu bergetar di dalam dada anak-anak muda itu. Apalagi Gupala. Katanya di dalam hati. Apakah Orahasta berada di situ pula? Tetapi ternyata Orahasta tidak ada. Mereka menyambut kedatangan keduanya dengan ramah. Bahkan salah seorang dari mereka, yang pernah mengenal bahwa anak yang gemuk itu senang berkelakar, bertanya. Heh, lain kali kalau kau ingin tidur sampai tengah hari, tidurlah di sini. Di belakang gardu, sehingga tidak ada orang yang melihatmu. Gupita dan Gupala mengerutkan keningnya. Namun kemudian mereka tersenyum. Sapa itu telah memberikan kesan kepada mereka, bahwa anak-anak muda dari tanah perdikan ini tidak mudah diseret oleh perasaan tanpa pertimbangan. Mereka tidak dengan serta-merta berpihak kepada Orahasta, apapun yang sebenarnya telah terjadi. Terima kasih, sahut Gupala. Lain kali. Tetapi apabila tiba-tiba saja kepalaku dipenggal oleh Ki Tambakwedi, maka aku tidak akan dapat tidur lagi di padukuhan ini. Anak-anak di dalam gardu itu tertawa. Salah seorang dari mereka bertanya. Apakah kau ingin begitu? Gupala menggeleng. Tentu tidak. Apalagi aku masih ingin makan jenang jagung. Anak-anak muda di dalam gardu itu tertawa semakin keras. Salah seorang dari mereka tiba-tiba saja meloncat mendekati Gupala, dan langsung membimbingnya. Mari, aku tunjukkan di mana kau harus tidur. Gupala tidak menolak. Ia mengikuti saja kemana ia dibawa. Heh, menepi, berkata anak muda yang menarik tangan Gupala itu. Tidurlah melekat dinding itu.
Kami akan duduk berjajar melindungimu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Gupala tertawa. Beberapa orang telah menyibak. Salah seorang berkata, "Nah, tidurlah di situ." Tetapi tiba-tiba Gupala mengerutkan keningnya. "Heh, daun bekas bungkus apa saja itu?" "Makan pagi kami." "Apa-apa di peperangan?" "Kalian sudah makan pagi?" "Ya," desis Samekta. "Baru saja." Gembala tua itu. "Celakalah kita," berkata Gupala kepada Gupita. "Di gardu di simpang 4 itu makanan belum datang. Ketika kami sampai kemari makan sudah lampau." "Hus," desis Gupita. Tetapi anak-anak muda yang mendengarnya tertawa semakin riuh. Salah seorang dari mereka tiba-tiba saja berlari ke belakang gardu itu. Sejenak kemudian ia kembali sambil membawa 2 bungkus nasi. "Ini kami masih menyediakan buat kalian." Gupita tersenyum kecut, tetapi Gupala menjawab, "Nah, terima kasih. Tapi mana buat Kakang Gupita? Bukankah itu 2 bungkus?" "Oh, aku kira ini buat aku sendiri." "Macammu," desis Gupita. Tetapi ia menerima juga sambil tertawa ketika Gupala memberinya sebungkus. "Marilah kita makan, Kakang. Kita tidak perlu malu. Kalau perut kita ingin berisi juga." Gupita masih saja tersenyum-senyum. Tetapi ia tidak dapat berbuat seperti Gupala, yang langsung membuka bungkusannya dan makan sendiri di antara anak-anak muda yang terbawa berkepanjangan. Gupita terpaksa menepi dan duduk di sisi gardu itu sambil membuka bungkusannya. Demikianlah anak-anak muda itu mengisi waktunya sambil berkelakar, tetapi mereka sama sekali tidak melepaskan kewaspadaan. Di muka regol 2 orang penjaga tetap di tempatnya mengawasi keadaan. Setiap kali petugas-petugas sandi datang dan pergi dengan keterangannya masing-masing yang langsung disampaikannya kepada Karti. Lewat tengah hari Urahasta datang ke gardu itu pula. Ketika ia melihat kedua anak-anak muda itu berada di sana juga, ia mengerutkan keningnya. Namun kemudian acuh tidak acuh ia meninggalkan gardu itu. Sejenak ia singgah ke regol. Dipandanginya batang-batang ilalang yang terbentang di hadapannya. Tanpa sesadarnya ia berdesis, kalau peperangan ini selesai, maka ilalang itu pun harus dibabat. Para penjaga regol, yang mendengar desis itu berpaling. Namun mereka tidak menyahut. Mereka melihat Urahasta mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian menekan dadanya dengan sebelah telapak tangannya. Tetapi raksasa itu tidak berkata sepatah kata pun lagi. Bahkan dengan tergesa-gesa ia pergi meninggalkan regol itu menuju ke tempat pimpinan pasukan pengawal. Semakin condong matahari ke barat, maka padukuhan itu menjadi semakin sibuk. Samekta yang tidurnya ternyata tidak juga dapat dirubah di siang hari, telah memanggil setiap pemimpin kelompok. Meskipun ia belum mengatakan sesuatu, namun para pemimpin kelompok itu telah merasa bahwa pasti akan ada sesuatu yang penting. Beberapa orang pemimpin kelompok duduk sambil berbincang di halaman, yang lain di tangga pendapas sambil membelai senjata masing-masing. Sedang yang lain lagi berada bersama para pengawal yang sedang bertugas di regol halaman. Samekta, Karti, dan Urahasta masih berada di peringgitan. Mereka sedang memperbincangkan kemungkinan untuk memberitahukan rencana penyerangan itu kepada para pemimpin kelompok. "Sebaiknya kedua prajurit dan gembala tua itu hadir di antara kita," desis Samekta. Karti mengangguk-anggukan kepalanya. "Aku sependapat." "Bagaimana kau, Urahasta?" Urahasta terperanjat. Ternyata ia tidak mendengar pertanyaan itu dengan baik, sehingga ia bertanya, "Bagaimana Paman?" Karti mengerutkan keningnya. Namun ia mengulangi, "Sebaiknya kedua prajurit dan gembala tua itu ada di antara kita sekarang, selagi kita menyampaikan persoalan rencana penyerangan ini kepada para pengawal." Oh, Urahasta mengangguk-anggukan kepalanya. "Baik. Aku sependapat." Namun Urahasta itu pun kemudian menundukkan kepalanya kembali. Sesuatu agaknya telah mengganggu angan-angannya. Dan orang-orang tua itu pun segera memahami. "Aku akan menyuruh seorang penghubung memanggilnya," desis Samekta. Tetapi Urahasta memotong. "Pimpinan Tanah Perdikan ini masih belum lengkap. Masih ada seorang lagi yang justru terpenting di antara kita." "Siapa? Ki Argapati?" "Tidak.
Sudah jelas bagi kita, Ki Agapati sedang sakit. Kalau ia memaksa diri untuk ikut ke medan perang sebenarnya malahan akan menambah pekerjaan kita saja. Lalu siapakah yang kau maksud? Yang mewakilinya. Satu-satunya keluarganya yang masih setia kepada tanah perdikan ini. Pandanwangi maksudmu, bertanya Karti. Ya. Gupala. Kedua orang tua-tua itu menarik nafas dalam-dalam. Kalau Ki Agapati tidak berkeberatan, baik juga kiranya ia hadir, gumam Samekta kemudian. Baiklah aku sendiri akan memanggil mereka, berkata Urahasta kemudian. Jangan. Karti memotong. Biarlah anak-anak saja yang pergi. Kau tetap di sini. Banyak masalah yang harus kita percakapkan sebelumnya. Urahasta mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian mengangguk sambil berkata. Terserahlah kepada paman kalau aku memang diperlukan di sini. Baiklah kau tinggal di sini, berkata Samekta pula. Aku akan menyuruh para pengawal yang ada di halaman. Siapakah yang akan paman suruh? Ikuti saja kemana ia dibawa. Samekta tertegun sejenak. Namun kemudian ia menarik nafas sambil menjawab. Salah seorang dari para pengawal di halaman. Urahasta tidak menjawab. Tetapi ia pun berdiri juga dan berjalan di belakang Samekta keluar peringgitan. Ketika ternyata Samekta menyuruh seorang pengawal tanah perdikan untuk menemui Ki Hanggapati dan dipasanga serta gembala tua itu, maka Urahasta pun kemudian masuk pula ke dalam peringgitan. Ia telah mendengar juga, penghubung itu harus mencoba menemui Pandanwangi, apakah ia dapat hadir dalam pembicaraan ini. Ternyata mereka tidak perlu menunggu terlampau lama. Setiap orang menyadari bahwa waktu pada saat-saat yang demikian itu menjadi sangat berharga. Dan ternyata bahwa Ki Argapati pun telah melepaskan Pandanwangi untuk ikut mendengar pembicaraan para pemimpin itu. Waktunya telah hampir tiba, desis Samekta di hadapan mereka. Sebentar lagi matahari akan turun dengan cepat. Belum seorang pun yang menyahut. Petugas sandi yang terakhir datang melaporkan bahwa tidak ada tanda-tanda yang khusus dapat dilihatnya di padukuhan induk, meskipun orang itu tidak berhasil mendekat. Tetapi kesibukan yang dilihatnya tidak meningkat. Peronda yang nganglang pun tidak bertambah, dan pemusatan itu pun tidak dapat mengatakan bahwa mereka telah menyiapkan diri seperti kita, dengan diam-diam. Ada perbedaan, potong Karti. Mereka tidak dapat melihat kita begitu jelas seperti kita melihat mereka, karena padukuhan ini dikelilingi oleh pering ori. Ya, tetapi padukuhan ini jauh lebih sempit dari padukuhan induk, sahut Samekta. Tetapi kita akan datang dengan gelar. Kita akan datang dari depan beradu dada, geram Urahasta. Ya, sahut Samekta. Justru karena itu kita harus benar-benar siap lahir dan batin. Para pemimpin itu mengangguk-anggukan kepalanya. Apakah kita sudah siap memberitahukan rencana ini? Bertanya Samekta. Sejenak mereka saling berpandangan. Bagaimanakah pendapat kalian? Hanggapati beringsut sejengkal. Katanya. Kita sudah dikejar waktu. Aku kira saatnya sudah tepat. Kita tidak akan terlambat dengan persiapan kita, dan kesempatan bagi petugas sandi lawan pun sudah dapat dibatasi. Yang mendengar kata-kata Hanggapati itu pun mengangguk-anggungkan kepala mereka. Memang sudah datang waktunya. Dan waktu itu kini serasa mudah berkejaran setelah sekian lama mereka menunggu dengan gelisah. Baiklah, berkata Samekta. Apakah ada pikiran lain? Tidak ada seorang pun yang berbicara. Jika demikian, aku akan segera menemui para pemimpin kelompok untuk mempersiapkan diri mereka dengan segera. Sebentar lagi, apabila matahari telah terbenam, kita akan segera berangkat. Orang-orang yang ada di ruangan itu mengangguk-anggungkan kepala mereka. Aku akan menemui para pemimpin di pendapa rumah sebelah, berkata Samekta. Maka sebentar kemudian, Samekta telah duduk di hadapan para pemimpin kelompok yang sebentar lagi harus menyusun barisan yang akan pergi ke induk padukuhan. Induk dari tanah perdikan menoreh yang beberapa saat yang lampau telah diambil oleh Sidanti beserta gurunya. Pada saat Samekta sedang sibuk berbicara tentang rencananya, maka Pandanwangi yang ikut mendengarkan dengan sepenuh minat, terkejut ketika seseorang menggamitnya. Ketika gadis itu berpaling, dilihatnya dekat di belakangnya duduk Urahasta yang justru beringsut maju. Maaf, Pandanwangi, bisiknya. Aku sudah tidak mempunyai waktu lagi.
Ah, desah Pandanwangi. Besok atau lusa kita masih akan bertemu. Urahasta menggelengkan kepalanya. Belum tentu, Pandanwangi. Siapa tahu aku akan mati malam nanti. Jangan berkata begitu. Aku akan beristirahat dulu. Kalau hal itu harus terjadi, pasti akan terjadi. Tetapi kita tidak mengharapkan. Aku dan kau mengharap bahwa kita akan bertemu besok, lusa, dan seterusnya. Hanya sekedar bertemu. Dapat dijatuhkan. Pandanwangi tidak menjawab. Tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam. Sesaat-sesaat ia mendengar keterangan Samekta kepada para pemimpin kelompok, namun suaranya kadang-kadang hilang di dalam gemerisik gejolak di hatinya. Kau tinggal menjawab sepatah kata, desa Urahasta. Atau kau dapat mempergunakan isyarat. Kau dapat mengangguk atau menggelengkan kepalamu. Pandanwangi masih menunduk. Wangi. Pandanwangi sama sekali tidak menjawab dan tidak menggerakkan kepalanya. Urahasta menarik nafas dalam-dalam. Desisnya. Perang malam nanti adalah perang yang dahsyat. Kita akan berjuang mati-matian untuk merebut padukuhan induk itu. Kita tidak akan meninggalkan medan selagi kita masih hidup. Namun agaknya Sidanti dan Kitambak Wedi pun akan bertekad serupa. Mereka tidak akan meninggalkan padukuhan yang telah mereka rebut. Karena itu perang yang akan terjadi adalah perang antara hidup dan mati. Pandanwangi masih tetap berdiam diri. Dengan demikian, Pandanwangi, aku tidak tahu, apakah aku masih akan dapat melihat kau lagi. Wajah Pandanwangi yang tunduk menjadi semakin menunduk. Hatinya serasa tergores oleh perasaan iba. Ia sama sekali tidak bermimpi untuk menganggapi perasaan Urahasta terhadapnya. Tetapi ia tidak sampai hati untuk menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata anak muda yang mendekati keputusasaan itu. Bagaimana, Wangi? Dada Pandanwangi menjadi pepat. Tenggorokannya serasa tersumbat dan pelupuk matanya menjadi panas. Hampir saja ia lupa bahwa ia sedang duduk di hadapan para pemimpin kelompok pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Hampir saja ia lupa kini membawa sepasang pedang di lambungnya. Betapa ia bersusah payah menahan perasaannya sebagai seorang gadis di antara hiruk-pikuk pembicaraan mengenai perang. Pandanwangi tersentak ketika ia mendengar suara gemuruh. Kami bersedia untuk mati demi tanah ini. Demi tanah ini. Pandanwangi mengangkat wajahnya. Ia melihat beberapa orang mengepalkan tinjunya. Namun kembali dadanya serasa retak ketika ia mendengar desis. Aku pun bersedia mati demi tanah ini. Kemudian. Dan demi kau, Wangi. Oh. Pandanwangi mengeluh. Ditekannya telapak tangannya di dadanya. Jawablah Wangi, sebelum aku mati. Pandanwangi tidak dapat menahan iba hatinya. Ia tidak dapat bertahan untuk tetap membatu. Karena itu, hatinya yang luluh telah menggerakkan kepalanya. Hampir saja sebuah anggukan kecil. Namun tiba-tiba anggukan kepala itu urung ketika ia mendengar Samekta berkata lantang. Nah, kembalilah ke pasukanmu. Cepat. Siapkan mereka. Malam ini kita akan merebut kembali padukuhan induk lambang pusat pemerintahan Menoreh, Tanah Perdikan Menoreh. Terdengar sejenak hiruk-pikuk di antara para pemimpin kelompok itu. Semuanya ingin menyatakan kesediaan mereka untuk merebut padukuhan induk itu. Namun dengan demikian suara mereka tidak terdengar satu demi satu. Meskipun demikian Samekta menanggapinya. Terima kasih. Terima kasih atas kesediaan kalian. Sekarang, pertemuan ini aku bubarkan. Hampir serentak orang-orang yang berada di pendapa itu berdiri. Pandanwangi pun berdiri pula bersama para pemimpin yang lain. Dalam pada itu, para pemimpin kelompok itu pun segera menghambur turun dari pendapa untuk dengan tergesa-gesa kembali ke kelompok masing-masing. Namun dalam pada itu Samekta pun telah mengeluarkan perintah, tidak boleh seorang pun keluar dari padukuhan ini, supaya rencana ini tidak sampai terdengar oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, dan bahkan oleh petugas Sandi Kitambak Wedi. Bahkan Ki Samekta telah memerintahkan untuk mencegah kemungkinan segala macam tanda dan isyarat yang dapat dilontarkan. Dalam hiruk-pikuk itu Rahasta telah kehilangan kesempatannya pula untuk dapat berbicara dengan Pandanwangi. Karti, Hanggapati, Dipasanga pun kemudian berbicara di antara mereka. Dan Pandanwangi ikut pula di dalam pembicaraan itu.
Sedang Urahasta yang sedang berdiri dalam kekecewaan itu berpaling ketika Samekta berkata kepadanya, "Kita pun harus berbagi." Urahasta mengangguk-anggukan kepalanya. "Kita harus bekerja bersama dalam pimpinan seluruh pasukan. Aku akan berada di tengah. Karti di sayap kiri dan kau berada di sayap kanan. Bagaimana dengan orang-orang yang datang dari luar lingkungan kita itu? Kita tidak dapat menyerahkan pimpinan kepada mereka, biarlah mereka berada di dalam barisan, tetapi supaya pimpinan gelar dapat berlangsung dengan baik, kitalah yang akan memegangnya. Kita akan dapat bekerja bersama dengan cara dan kebiasaan kita seperti yang diajarkan oleh Ki Argapati. Orang lain itu mungkin mempunyai cara dan kebiasaan yang berbeda." Urahasta mengangguk-anggukan kepalanya. "Siapakah yang akan pergi bersamaku?" bertanya Urahasta. "Salah satu dari Ki Hanggapati atau Ki Dipasanga." "Lalu bagaimana dengan gembala tua itu?" "Tugasnya menemui Ki Tambakwedi. Dimanapun Ki Tambakwedi berada." "Lalu kedua anak-anak gila itu?" "Mereka pun harus mencari Ki Pedasura." Urahasta mengangguk-anggukan kepalanya. Sekilas ia melihat Pandan Wangi yang berbicara dengan Karti. Urahasta tahu benar bahwa Karti adalah orang terdekat dari Pandan Wangi sesudah ayahnya. Pada saat-saat tanah perdikan menoreh tidak sedang dilanda api pertentangan, Karti selalu pergi mengantar gadis itu berburu di hutan perburuan. Untunglah bahwa umur Karti sudah berada di seputar setengah abad, sehingga tidak menumbuhkan perasaan apapun di hati raksasa itu. Tetapi tiba-tiba saja datang anak-anak muda yang telah menggelisahkannya. Urahasta menarik nafas dalam-dalam. Ia telah kehilangan kesempatan untuk mendengar jawaban Pandan Wangi. Kalau pasukan ini telah mulai tersusun, dan kemudian bergerak, maka ia tidak akan dapat berbicara dan mendengar apapun lagi dari Pandan Wangi. Tetapi Urahasta sama sekali tidak ingkar dari kewajibannya. Betapa hatinya dicengkam oleh kekecewaan tentang dirinya sendiri, namun sebagai seorang pemimpin pengawal ia tetap menengadahkan dadanya. Ia sadar bahwa terutama anak-anak muda tanah perdikan menoreh selalu memperhatikannya. Kalau ia kehilangan gairah perjuangannya, maka anak-anak muda itu pun akan kehilangan kemantapannya pula. Dan Urahasta tidak mau menjadi penyebab, apalagi menjadi penentu, dari kekalahan pasukan pengawal tanah perdikan menoreh, hanya sekedar karena ia tenggelam di dalam kepahitan perasaan secara pribadi. Dan Samekta pun kemudian berkata, "Nah, marilah, kita mulai menyusun barisan. Pada saat matahari terbenam, kita keluar dari regol padukuhan ini, langsung menuju ke padukuhan induk dari tanah perdikan ini." Urahasta mengangguk-anggukan kepalanya. Dan Samekta pun kemudian memberitahukannya kepada Karti dan Pandan Wangi. "Angger akan berada bersama Ki Gede," berkata Karti. "Baik, Paman, dan aku akan segera menyampaikannya kepada ayah." Sepercik harapan tumbuh di dada Urahasta, apabila ia dapat pergi bersama Pandan Wangi. Tetapi sekali lagi ia menjadi kecewa ketika gembala tua itu berkata, "Aku pun akan pergi menghadap Ki Gede. Sebelum kita berangkat, Ki Gede harus mendapat pengobatan yang baik. Dan bahwa harus disediakan persediaan obat di perjalanan, apabila tiba-tiba saja Ki Gede memerlukan." Orang itu berhenti sejenak, lalu katanya kepada Pandan Wangi. "Tetapi Angger harus selalu ingat, dan setiap kali memperingatkan, bahwa Ki Gede harus tetap di atas tandunya. Ki Gede tidak boleh dibakar oleh perasaannya sehingga melupakan luka-lukanya yang masih belum sembuh benar." "Baik, Kiai," jawab Pandan Wangi. "Nah, marilah kita pergi bersama-sama." Ketika Pandan Wangi minta diri kepada para pemimpin yang hadir di pendapa itu, ia melihat mata Urahasta yang redup. Terasa dada gadis itu berdesir, dan kepalanya pun tertunduk karenanya. Pandan Wangi mengangkat wajahnya ketika Samekta berkata, "Kami sudah mulai menyusun barisan kami. Pada saatnya kami akan menghadap dan memberitahukan bahwa kami akan segera berangkat." "Baik, Paman. Aku akan menyampaikannya kepada ayah." Maka Pandan Wangi pun kemudian meninggalkan pertemuan itu bersama gembala tua yang sedang merawat Ki Argapati. Dengan cermat gembala tua itu kemudian memeriksa luka-luka di dada Argapati kemudian membubuhinya obat yang baru sebelum mereka berangkat ke medan perang. Sementara Pandan Wangi menceritakan tentang para pengawal yang dengan setia akan ikut di dalam barisan merebut kembali kekuasaan atas padukuhan induk sebagai lambang kekuasaan atas tanah perdikan menoreh.
Setelah selesai dengan perawatannya atas luka Ki Argapati, maka gembala tua itu pun minta diri untuk menemui kedua anak-anaknya yang harus diberitahu pula, apakah tugas mereka di dalam peperangan yang akan datang. Mudah-mudahan mereka berhasil, Kiai, berkata Ki Argapati. Anak-anakmu masih sangat muda. Yang gemuk itu agaknya lebih bebas menggerakkan senjatanya daripada kakaknya. Gembala tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ki Argapati pasti sudah mendengar laporan tentang kedua gembala itu. Memang Gupala lebih memberi kesempatan perasaan berbicara. Juga di medan perang, sehingga ia pasti menelan korban jauh lebih banyak dari Gupita. Orang yang tidak menyaksikan cara mereka bertempur akan menganggap bahwa Gupala mempunyai beberapa kelebihan dari Gupita. Kelebihan itu adalah, Gupala hampir tidak pernah ragu-ragu membelah dada lawan. Tetapi Gupita mempunyai pembawaan yang lain. Ragu-ragu dan bimbang. Bahkan kadang-kadang ia membayangkan hal-hal yang dapat mengurungkan niatnya untuk membinasakan lawannya. Di medan yang hiruk-pikuk, keraguan-raguannya itu dapat membahayakan jiwanya, berkata orang tua itu di dalam hati. Tetapi bukan seharusnya ia membunuh lawannya seperti menebas batang-batang ilalang. Gembala tua itu menemukan Gupala dan Gupita duduk di atas setumpuk jerami di dekat gardu bersama beberapa orang anak-anak muda. Agaknya mereka pun sedang menunggu penjelasan untuk diri mereka masing-masing. Itu ayah datang, desis Gupita. Aku harus menemuinya. Mungkin aku harus mengikutinya. Ya, mungkin kau harus mengikuti ayahmu mengambil seekor atau 2 ekor kambing. Setelah kita merebut kembali padukuhan induk itu, kita akan bersembunyi, berkata salah seorang dari mereka. Kenapa? Daging panggang. Gupala bersungut-sungut. Kau sangka di padukuhan induk itu kekurangan kambing, bahkan sapi atau kerbau? Aku justru akan mengambil 5 atau 10 ekor kambing. Aku akan menjadi seorang gembala yang kaya. Aku tangkap kau. Bukankah aku pengawal tanah perdikan ini? Tetapi kau tidak akan dapat melihat. Anak muda itu tidak sempat menjawab, karena Gupala segera menutup kedua telinganya sambil berlari-lari mendapatkan gurunya. Gupita yang tersenyum melihatnya masih mendengar anak-anak muda itu tertawa dan salah seorang berteriak. Pengecut! Jangan lari! Meskipun Gupala mendengarnya, tetapi ia tidak berpaling. Tangannya masih menyumbat kedua telinganya meskipun tidak terlampau rapat. Bersambung ke bab 118.